Nama saya Agus Arya Santa. NIM saya 4311401037. Oke, saya dari kelompok berakit CPU. Jadi di sini kami akan menjelaskan apa itu CPU, apa saja komponen-komponen yang ada di CPU, dan bagaimana cara merakit CPU. Untuk saya akan menjelaskan sedikit mengenai CPU itu. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. Definisinya adalah CPU itu bertugas untuk menerima dan mengambil data dari perangkat lunak. Kalau untuk fungsi utamanya, CPU ini hampir sama dengan komputer. CPU ini hampir sama dengan kalkulator, tetapi bedanya dia memiliki pemrosesan daya yang sangat jauh daripada komputer. Fungsi utamanya adalah untuk melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap memori. Nah, dan di CPU ini ada 3 komponen hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah unit control, yang kedua register, dan yang ketiga adalah ALU, arithmetic logic unit. Untuk yang pertama, unit control ini berfungsi untuk mengatur program. Jadi CPU akan mengatur komputer, akan mengontrol komputer itu dengan mensinkronisasikannya. Jadi komputer ini akan dapat bekerja sesuai komponen-komponen dan fungsinya. Yang kedua, register. Register ini adalah alat untuk penyimpanan data yang kecil dan memiliki akses data yang sangat tinggi. Sedangkan ALU, arithmetic logic unit, ini berfungsi untuk mengoperasikan operasi aritmatik dan logika sesuai instruksi mereka. Kenalkan, nama saya Novena Putri Prasetyawan, NIM saya 4311401056. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian dari CPU. Pertama, saya akan menjelaskan bagian dari power supply. Power supply ini adalah fungsinya untuk menyuplai tegangan arus AC ke arus DC. Karena CPU ini akan menerima arus DC, bukan arus AC. Power supply ini kedudukannya sangat penting. Jika tidak ada power supply di bagian komputer, maka komputer tidak bisa hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian fan. Fan ini fungsinya untuk mendinginkan bagian dalam CPU dan menggantikannya dengan udara dingin. Aliran udara fan ini dimulai dari depan, lalu ke belakang, dan segera menggantikannya dan mengeluarkannya dari belakang sini. Fungsi fan ini sangatlah penting. Jika tidak ada fan, maka bagian dalam CPU ini akan panas. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian casing komputer. Fungsi casing ini adalah untuk melindungi bagian dalamnya. Dan sini adalah ada bagian sumber power untuk menghidupkan CPU. Dan ini adalah mikrofon untuk mendengarkan musik. Dan ini adalah slot USB. Lalu ini adalah CD-ROM. Dan ini adalah CD-RW. Nama saya Nurul Nazia, NIM saya 4311401042. Saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di dalam CPU. Ini adalah CD-ROM. CD-ROM ini berfungsi untuk membaca dan menulis di dalam CD dan dapat menyimpan juga di dalam CD blank atau CD yang kosong. Nah, selanjutnya ini adalah floppy disk yang fungsinya untuk menyimpan data di dalam disket dan membacanya. Selanjutnya
Ini adalah hard disk. Nah, ini fungsinya adalah untuk penyimpanan sekunder. Di dalamnya terdapat akuator, spindle, dan beberapa piringan disk yang berfungsi untuk menulis data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang motherboard. Motherboard ini terdiri dari beberapa perangkatnya, yaitu yang ini adalah south bit, nah sedangkan yang ini adalah north bit. Nah, sini ada port PCI, dan sini adalah RAM. Nah, di sini adalah port paralel, ini adalah port VGA. Nah, ini adalah port RJ45, dan ini adalah port USB. Ini juga port USB. Nah, sedangkan yang ini adalah tripod sound. Ini adalah tripod sound. Nah, ini adalah prosesor, tempat prosesor, dan semuanya. Dan yang terakhir ini adalah prosesornya yang ada di dalam motherboard. Perkenalkan, nama saya Fahri, NIM saya 4311401049. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam merakit sebuah komputer. Tool yang kita butuhkan untuk merakit sebuah komputer cukup simpel, yaitu sebuah obeng plus. Langsung saja saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk perakitannya. Pertama, yaitu kita harus memasangkan prosesor ke kedudukannya pada motherboard. Yang harus diperhatikan adalah kita harus memperhatikan lekukannya dan sebuah tanda kuning di sudut ini agar bisa disesuaikan pada kedudukannya. Selanjutnya yaitu memasang RAM. Sama kurang lebih seperti motherboard, kita harus memperhatikan batasan di sini. Dan tekan hingga berbunyi klik. Selanjutnya akan kita pasangkan motherboard ke casing. Kita pasang bautnya di setiap sudut. Yang perlu diperhatikan dalam memasang motherboard adalah posisi bautnya itu harus pas. Sudah, selanjutnya kita akan memasang power supply. Selanjutnya kita pasang murnya. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita memasang heatsink fan-nya. Selesai, selanjutnya kita akan memasang hard disk. Selanjutnya kita akan memasangkan CD-ROM pada tempatnya.
selanjutnya kita memasang disket floppy disk. Langkah selanjutnya adalah yang pertama kita pasang dulu kabel power 20 pinnya. Setelah semua pengkabelan selesai, kita memasangkan casingnya. Pertama pasang bagian casing bagian depan. Finish.